saya Nova Sidik Parwantomo dari jurusan Informatika tahun 2020 akan mempresentasikan tentang perancangan sistem pakar untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman cengkeh berbasis website. Ada pula latar belakang yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini khususnya di Indonesia semakin memudahkan manusia kita untuk melakukan pekerjaan yang ada. Komputer telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, bahwa banyak masalah dan persoalan dapat diselesaikan menggunakan komputer. Salah satu cabang ilmu komputer yang dapat membantu manusia adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan merupakan salah satu ilmu komputer yang dapat membuat mesin atau komputer melakukan pekerjaan seperti halnya kita manusia. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan adalah sistem pakar atau extreme system. Sistem pakar adalah sistem yang didesain dan diimplementasikan dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu yang dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan para ahli. Apa itu cengkeh? Cengkeh merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Selain harganya bunga yang mahal seperti emas, semua bagiannya bisa dimanfaatkan serta bernilai jual tinggi. Mahalnya bunga cengkeh tidak dibarengi dengan produktivitas teknik budidaya tanaman yang memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas cengkeh harus diperhatikan. Salah satu faktornya yaitu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas cengkeh adalah adanya hama dan penyakit tanaman cengkeh. Tujuan pengembangan dari sistem pakar ini yaitu untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem sehingga dapat digunakan oleh petugas penyuluh pertanian maupun petani cengkeh agar tidak merasa kesulitan untuk mencari solusi dan cara mengobati hama maupun penyakit pada tanaman tersebut. Lalu ada pengetahuan umum. Yang pertama, sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia dari manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh manusia. Lalu kedua, ada faktor kepastian atau certainty factor. Suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Lalu ada yang ketiga, hypertext processor atau PHP, sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web menulis halaman web dinamik dengan cepat. Lalu ada MyStructure Query Language atau MySQL, yaitu sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional atau disingkat RDBMS yang didistribusikan secara gratis. Penggunanya dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak ini tidak dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode berorientasi jarak, berorientasi objek, di mana peneliti meneliti sebuah objek yang berupa tanaman cengkeh guna mendapatkan data-data dari gejala hama dan penyakit pada tanaman cengkeh. Output yang dihasilkan berupa hasil diagnosis terhadap hama dan penyakit, gejala, penyebab, dan cara penanganannya sehingga akan ditemukan solusi yang tepat untuk menanganinya. Metode penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan data, analisis sistem, dan perancangan sistem. Ada dari perancangan atau pembuatan sebuah aplikasi berbasis web ini ada hasilnya sebagai berikut. Yang pertama ini adalah tampilan menu utama pakar.
merupakan halaman yang awal yang dapat diakses oleh admin dari aplikasi diagnosa hama dan penyakit pada tanaman cengkeh. Lalu ada tampilan home, yaitu pakar atau admin dapat melakukan penambahan maupun mengubah data basis pengetahuan meliputi hama dan penyakit, gejala, penyebab, dan dapat melakukan penambahan maupun pengubahan data basis aturan yang meliputi aturan hama, penyakit, gejala, dan penyebab. Lalu selanjutnya adalah menu basis pengetahuan. Menu basis pengetahuan ini ada 4. Yang pertama ada halaman basis pengetahuan hama dan penyakit, menampilkan daftar hama dan penyakit. Menu basis pengetahuan ini selanjutnya ada pengetahuan gejala yang menampilkan gejala-gejala dari penyakit. Lalu dalam menu basis pengetahuan juga ada halaman pengetahuan penyebab yang menampilkan daftar penyebab. Lalu ada menu basis pengetahuan yang keempat, yaitu penanganan atau solusi yang menampilkan daftar penanganan. Lalu ada juga menu basis aturan, yaitu menampilkan daftar gejala-gejala berdasarkan penyakit maupun gejala, penanganan maupun penyebab. Lalu ada menu konsultasi, yaitu halaman di mana pengguna dapat melakukan konsultasi hama dan penyakit pada tanaman cengkeh. Konsultasi dimulai dengan memilih gejala-gejala yang tampak pada tanaman cengkeh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucap, dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.